Puji Tuhan, shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti sudah rindu akan jamahan Tuhan. Mari kita sama-sama memulai ibadah Menara Doa siang hari ini. Kita berdoa bersatu hati terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kalau sampai siang hari ini kami masih kembali boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Setelah kemarin minggu kami boleh menikmati hadirat-Mu di gereja AGCC GBT Kota Kudus. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tetap sama mengalir saat ini juga di tempat kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami, Engkau mendengar setiap seruan kami. Kesetiaan kami tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, Tuhan mencatat, Tuhan melihat, dan Tuhan pasti membalasnya. Kami siapkan hati pikiran kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Penuhi kami dengan roh-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji, menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari sama-sama kita datang dengan hati, dengan ucapan syukur. Saat kita bersyukur, Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita syukur. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata
kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Dengan segenap hati sama-sama kita pujikan pujian ini. Katakan, dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yes, amin. Dan yang miskin berkata ku kaya
karena perbuatannya pada kita. Oh haleluya. Yesusku dahsyat. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Ya Bapa. Glory, glory, Terima kasih. Terima kasih Bapa. glory, glory. Engkau ajaib Tuhan. Engkau dapat melakukan bagianmu. Engkau dapat bekerja di dalam segala perkara. Terima kasih Glory. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Glory, glory, Haleluya. glory. Engkau ajaib, Engkau mulia, agung namamu, agung dan besar, kami menyembahmu Tuhan. Ya la 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 la. Ya la la Mari tarik hadirat Tuhan turun. Tarik hadirat Tuhan turun ke atas setiap hati kita. Puji Dia, sembah namanya. Ya la 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 la. Kami sembah. Ya la 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 la. Kami sembah. Kami sembah. Ya la 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 ya la la shiri. Ya la 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 la. Kami sembah. Kami bersyukur kepadamu siang hari ini. Kami boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan. Di saat kami lemah, kami tetap mau berkata aku kuat. Di saat kami miskin, tetapi dengan iman kami mau tetap berkata aku kaya. Karena kami kuat, karena kami kaya. Bukan mengandalkan kekuatan kami, bukan mengandalkan pikiran kami, tetapi kami mengandalkan perbuatan-Mu yang sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Kata Glory, glory, kuat glory. dan yang miskin berkata ku kaya karena semua yang Dan perbuat bagi
bagi kita. Ini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua hanya pada kita. Angkat tanganmu sama-sama katakan kini. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Sekali lagi katakan, Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. dalam bahasa Inggris katakan, And now let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, yes, amin. let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Katakan syukur, Syukur, ya Bapa. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu. Kami percaya seberapapun kami yang mengikuti Menara Doa Live Online pada siang hari ini mendapat berkat dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena 1, 2, 3 orang berkumpul, Tuhan hadir tengah-tengah kami. Dan Tuhan, kami sudah hadir pada siang hari ini. Kami yakin Engkau akan mendengar setiap seruan doa kami, karena tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, dan mata Tuhan menjelajah sekeliling bumi untuk melihat apakah ada iman di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang memiliki iman yang lebih lagi dan lebih lagi. Ajar untuk kami jadi anak-anak-Mu yang taat sama kehendak-Mu ya Tuhan, yang taat di dalam pekerjaan-Mu, karena kami tahu tanpa melakukan kehendak-Mu, tanpa melakukan pekerjaan-Mu di dunia ini, hidup kami akan sia-sia. Tetapi karena berkat-Mu, tetapi karena panggilan-Mu, kami boleh ada Tuhan untuk melayani-Mu, dan kami sungguh bersuka cita atas setiap panggilan Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang sudah ikut dalam Menara Doa pada siang hari ini. Hamba meyakin dan percaya apapun yang menjadi masalah pergumulannya, di dalam nama Tuhan kami Yesus, Kau sendiri yang akan memberikan kelegaan, Kau sendiri yang akan memberikan sukacita, damai sejahtera. Sehingga Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti akan menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan tercurah dalam hidup kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebenarnya kami rindu mendengar sabda firman-Mu. Urapi hati pikiran kami, biar iblis dipatahkan, agar benih firman Tuhan tidak
dicuri oleh iblis tetapi boleh tertanam berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pembacaan firman kami hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Shalom, 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 shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur bisa kembali bersekutu dan belajar firman Tuhan. Hari ini bacaan kita ada di kitab Rut, pasal ketiga dan keempat, kemudian 1 Samuel pasal yang pertama. Ya saudaraku, kitab Rut pasal 3 dan 4 serta 1 Samuel pasal yang pertama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tokoh wanita kafir yang akhirnya menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu Rut. Sebagaimana kita sudah mengerti, Rut ini adalah orang Moab yang menikah dengan anak dari Elimelek, dan kemudian singkat cerita suaminya meninggal dan Elimelek juga meninggal. Nah, satu lagi perempuan Moab, suaminya juga meninggal. Ya, saudaraku, yang Orpa, menantu dari Naomi ini, pulang kembali ke negerinya, karena secara manusia kita juga berpikir kalau dia harus ikut bersama Rut ke negeri orang Israel, maka adat istiadatnya berbeda. Kita tahu orang Israel sangat memandang rendah, sangat rasis, sehingga apabila orang Moab ini ikut ke daerah Israel, maka dia akan mengalami banyak pelecehan, banyak mengalami tekanan-tekanan. Itu sebabnya secara pemikiran manusia pada umumnya, apa yang diambil Orpa untuk pulang kembali ke orang tuanya di Moab itu betul secara pemikiran manusia, ya. Apa yang dilakukan oleh Orpa itu benar. Dia kembali ke orang tuanya karena suaminya meninggal. Dia juga mau ikut mertuanya yang tidak punya masa depan. Tetapi lain dengan Rut, karena dia mendapat iman, karena dia punya iman. Dan iman itulah yang menunjukkan kepada Rut bahwa tatkala dia percaya kepada Yahweh, maka Yahweh itu yang akan menuntun langkah-langkah hidupnya, sehingga menjadi orang yang besar, bukan hanya diberkati secara jasmani, tetapi masuk dalam jajaran wanita-wanita yang menjadi nenek moyangnya orang Israel maupun nenek moyangnya Tuhan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa iman itu tidak bisa dipaksakan. Kalau Rut mendapat rema bahwa apa yang dia percayai, tatkala dia ikut ke negeri Israel bersama Naomi yang miskin, dia percaya Tuhan yang dia sembah itu bisa mencukupi, bahkan mengangkat hidupnya, maka itu yang akan terjadi. Dan kita tidak bisa memaksa Orpa untuk beriman,
Kita akan mendesak Orpa, kamu harus beriman. Kamu jangan pulang ke rumah orang tuamu. Tidak bisa, saudaraku ya. Karena iman itu memang ya seseorang menerima rema. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala mendoakan jemaat. Supaya jemaat menerima firman logos ini menjadi rema. Saya tidak bisa memaksa jemaat yang tidak setia untuk setia. Saya berdoa supaya melalui firman yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan di sini, melalui pujian penyembahan di sini, yang tidak setia itu mendapat rema sehingga bisa setia. Yang tidak beriman itu mendapat rema supaya beriman. Karena firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran akan rema. Jadi di dalam bahasa aslinya itu begitu. Jadi bukan iman timbul dari pendengaran akan logos, bukan. Kita mendengar logos firman ini seperti siang hari ini. Ini jalan untuk mendapat rema begitu. Tapi tidak setiap kali kita mendengar firman logos ini menjadi rema, tidak. Ya, itu sebabnya kita harus berulang-ulang mendengar logos. Dari logos yang kita dengar itu mungkin ada beberapa yang menjadi rema. Syukur-syukur nanti semuanya menjadi rema. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan menjadi rema. Nah, di balik keberhasilan Rut tadi yang dengan iman mendapat rema, dia percaya, dia yakin bahwa Yahweh memelihara hidupnya. Di balik itu Rut ini orang yang mau mendengar orang-orang yang sudah berpengalaman. Rut ini mau mendengar ya saran-saran dari Naomi. Waktu Naomi berkata, kamu bekerjalah di ladang Boas, dia juga siap bekerja di ladang Boas. Sesuatu mujizat tidak akan terjadi tanpa disertai ketaatan kepada otoritas. Kalau Rut mengatakan, wah enggak mau aku coba kerja yang lain yang lebih terhormat. Masa aku hanya memungut remah-remah jelai yang tercecer istilahnya. Saudaraku, tapi dia taat. Saudaraku, semua mujizat, semua hal-hal yang ajaib yang Tuhan bisa lakukan kepada seseorang itu dimulai dari ketaatan kepada otoritas, orang yang berpengalaman. Apalagi saran yang saya pikir sangat sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal dan sulit sebagai seorang wanita yang baik-baik untuk menuruti saran Naomi ini. Ya. Naomi kemudian menyarankan hal yang sangat-sangat saya katakan tidak masuk akal, ya. Rut disarankan oleh Naomi untuk mandi pakai minyak wangi, kenakan pakaian terbaikmu, kemudian pergi ke tempat pengirikan. Jangan sampai engkau diketahui orang, artinya diketahui Boas, sebelum Boas itu selesai makan dan minum. Tunggu sampai Boas selesai makan dan minum kemudian berbaring. Nah, kemudian saat dia tidur, singkapkan selimut di kakinya, kamu sembunyi dulu. Ya. Dan saat kamu singkapkan kakinya, kamu ngomong, kembangkanlah kiranya sayapmu untuk melindungi aku, untuk menebus aku. Itu saudaraku. Ya. Saudaraku, ini suatu perintah yang sulit dilakukan oleh seorang wanita baik-baik. Masa seorang wanita baik-baik sembunyi-sembunyi harus tidak ada orang yang tahu, menyelinap ke kamar dari seorang pria yang belum dikenalnya. Dalam arti kata
perkenalan sebatas tegur sapa saja. Ya. Rut bisa protes, enggak mau. Boas itu sudah tua. Ngapain aku kawin sama orang tua? Rut bisa mengatakan, ya enggak bisa toh, aku wanita baik-baik kok nyelonong masuk kamarnya orang laki-laki itu. Gimana toh kamu mertua kok enggak punya pertimbangan yang rasional. Apa yang aku lakukan ini memalukan. Iya kalau Boasnya kemudian mengatakan, oke, aku mau menjadi penebusmu. Aku mau mengawini engkau, singkat katanya begitu, penebus itu begitu. Tapi kalau Boasnya marah, kalau Boasnya bilang kamu wanita kurang ajar, dan Boasnya teriak-teriak seperti kasus istri Potifar gitu. Tolong, ada wanita ini nyelinap di kamarku ini, wanita enggak baik. Dia ingin menggoda aku, apa enggak celaka? Apa enggak celaka? Apa yang dilakukan Rut ini betul-betul sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Seringkali kita membaca cerita-cerita di Alkitab ini, kita hanya senang dengan mujizatnya, senang dengan dari orang yang miskin, dari orang yang Moab, bangsa kafir bisa menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus, bisa mendapat suami yang kaya. Tapi kita tidak memikirkan pengorbanan, perasaan tidak nyaman yang dialami Rut. Ya, disuruh masuk kamarnya orang tua. Beberapa anak gadis mungkin sudah merasa ilfil. Tapi pengorbanan itu, ketaatan itu loh yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita untuk mendapat kesuksesan, untuk mendapat mujizat. Itu tidak seperti membalik telapak tangan. Harus ada proses ketaatan. Bisa saja Rut tidak taat. Dan kalau Rut tidak mau disuruh nyelinap ke kamar Boas, ceritanya pasti lain. Kalau Rut tidak mau disuruh memungut di ladang jelainya, pasti ceritanya lain di ladang jelai Boas. Prinsip Alkitab yang diajarkan. Engkau tunduk kepada otoritas selama otoritas itu tidak menyarankan hal yang berdosa. Engkau tunduk kepada otoritas selama otoritas itu tidak menyarankan engkau berbuat dosa. Mungkin kau belum pengalaman. Tapi Naomi ini pasti sudah pengalaman karena umurnya jauh lebih tua. Dia juga mengerti adat istiadat orang Israel mungkin. Tapi Rut yang tidak mengerti adat istiadat orang Israel merasa aneh. Disuruh masuk ke kamar seorang pria tua yang kaya. Itu aneh, tapi bagi Rut ya sudah nurut saja. Saudaraku. Dan percayalah saudaraku. Ketaatanmu kepada firman Tuhan, ketaatanmu kepada pendeta, ketaatanmu kepada guru, ketaatanmu kepada siapa saja yang kau mungkin belum nyampe di situ pikiranmu. Tapi orang-orang yang berpengalaman sudah nyampe di situ. Ya. Asal itu bukan dosa. Asal itu demi kebaikan. Visinya apa? Visinya Naomi pengen Rut punya suami, pengen Rut hidup layak, itu visinya. Caranya tiap orang berbeda-beda. Cara untuk mencapai visi itu berbeda. Cara Musa berbeda dengan cara Paulus. Cara Paulus berbeda dengan cara Petrus. Cara Petrus berbeda dengan cara Yohanes. Tapi visinya membawa umat ke tempat yang lebih baik. Membawa umat masuk kepada perhentian, masuk ke sorga. Soal cara engkau tidak perlu protes karena tiap orang berbeda-beda. Asal engkau mengerti visinya dan tujuannya baik demi kesejahteraan, demi kebaikan, demi masuk sorga, engkau harus taat.
Disitulah Tuhan akan melakukan mujizatnya. Karena tanpa ketundukanmu, tanpa ketaatanmu, Tuhan gak bisa berbuat mujizat. Gak bisa. Kiranya kita semakin hari semakin mengerti bahwa cara Tuhan bekerja itu aneh dan ajaib. Cara Tuhan bekerja itu kuncinya cuma satu. Kalau engkau mengerti itu visinya baik. Engkau mengerti maksud tujuannya baik. Mungkin berbeda caranya. Izinkan. Engkau harus tunduk dan tunduk saja. Ikuti. Pasti nanti akhirnya engkau baru mengerti. Seperti sebuah lagu yang mengatakan, Dek Bien, ya, aku ndak mengerti. Aku getun banget. Sekarang ini aku mengerti. Mungkin di hati para tokoh-tokoh Alkitab yang hebat itu juga mengatakan begitu. Andai kata aku ndak menurut, andai kata aku sok pinter, andai kata aku tidak mau tunduk di bawah otoritas, pasti aku tidak akan mengalami kesejahteraan, kelimpahan, bahkan menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus, termasuk di dalam deretan patriarki orang-orang besar di Israel, umat pilihan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali beraktivitas. Roh ketundukan ada padamu. Visi yang dibawa oleh hamba Tuhan, oleh firman Tuhan, engkau bisa menangkapnya sehingga engkau tahu bahwa visi itu baik. Sehingga engkau dengan rela mentaati setiap perintah-perintah firman Tuhan maupun perintah otoritas. Dan engkau akan mengalami mujizat. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati kalian semua pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, aminkan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye, Tuhan memberkati.